Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa kelas grafis angkatan 17.1 ya. Ketemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Hari ini Selasa 30 Juni 2020. Baik, untuk melanjutkan materi, jadi kemarin kita sudah melaksanakan ujian UTS ya, ujian tengah semester. Kemudian hari ini kita lanjutkan materi untuk AdView-GIS-nya. Ya, AdView-GIS-nya hari ini kita membahas tentang pemberian label ya, pemberian label pada view ya, pada tampilan view-nya. Baik, saya share untuk tampilannya. Baik, tampilannya seperti ini. Kelihatan ya untuk AdView-nya ya. Baik, di sini sama disampaikan dengan kelas kelas pagi KGP. Untuk minggu depan mungkin kita adakan penilaian untuk AdView-GIS-nya ya. Kita lakukan penilaian untuk AdView-GIS-nya. Kemudian setelah penilaian untuk minggu depan kita lanjutkan materi yang lain, yaitu GIS yang lain ya. Hari ini saya menerangkan untuk pemberian label ya, pemberian label pada fungsi baik itu wilayah ya, lokasi atau jalan, dimana fungsi di situ pada bagian line, kemudian point sama polygon ya.
Nanti kita bisa masuk ke bagian menu di sini ya. Di bagian menu di sini ada auto label ya, auto label. Kalau kita lihat di sini, ini yang sedang posisi yang sedang aktif yang kita seleksi, ini bagian yang kita seleksi ini pada bagian lokasi ya, ada pada bagian lokasi. Nah, misalkan saya pilih yang ini aja, wilayah misalkan, pada bagian wilayah. Kemudian posisinya jangan start ya, jangan start editing. Nanti kalau start editing seperti ini, posisi untuk auto labelnya nanti dia tidak aktif ya. Kita pilih yang stop aja, stop editing. Tetapi pada bagian seleksi yang ada di sini, ini posisinya sudah kita pilih ya. Ini wilayah sudah kita pilih. Nah, masuk menu di sini, kemudian auto label. Nah, di dalam auto label di sini kita bisa memilih ya, kita bisa memilih apa yang akan ditampilkan ya, apa yang akan ditampilkan. Apakah yang akan ditampilkan nanti berdasarkan dari ID atau nama wilayah atau luas atau keterangan ya. Di sini ada pilihannya yang ingin kita tampilkan. Misalkan di sini saya ingin menampilkan berdasarkan dari nama wilayah ya. Kalau udah nanti kita pilih di sini oke aja. Nah, di sini kemudian kita bisa pilih pemberian label ya. Yang bentuk teks ini bentuk model manual, yang sebelah kiri di sini yang model auto ya, yang otomatis ya. Kita menggunakan yang fungsi nomor 2 di sini ya, call out label. Jadi yang akan kita beri nama di sini untuk labelnya ada pada bagian wilayah ya. Pada bagian wilayah berarti di sini ada data Rukut Logosari 1, Rukut Logosari 2 sampai dengan Rukut Logosari 9 di sini ya. Nah, kemudian kita bisa drag aja di sini. Kita pilih mana taruh ya. Kita taruh pointernya di bagian dari bagian shape ya, pada bagian shape untuk wilayah ya, seperti ini. Misalkan saya taruh sebelah sini. Nah, nanti di sini akan muncul Rukut Logosari 2. Berarti yang warna kuning ini adalah Rukut Logosari 2 ya, Rukut Logosari 2. Kemudian di sini ada Rukut Logosari 3 ya, pemberian labelnya Logosari 4. Di sini ada Rukut Logosari 8 ya, Logosari 9 ya, seperti ini. Jadi kita mau bentuk seperti ini, jadi bentuknya otomatis ya, seperti itu. Kemudian untuk besar kecilnya di sini ya, ini kita bisa pilih. Misalkan di sini pada Rukut Logosari 9 ini mau saya kecilkan, tinggal pilih aja untuk labelnya ya, call out tadi labelnya, kemudian tinggal di drag aja ke dalam ya, drag aja ke dalam, nanti dia akan mengecil ya, mengecil untuk teksnya dan ukurannya seperti itu. Gunakan ini ya pada bagian fungsi pointernya di sini ya, untuk mengecilkannya. Nanti bisa mencoba model yang lain ya, jadi bisa mencoba model yang lain untuk tampilannya ya. Bisa menggunakan call out label dan sebagainya di sini ya. Bisa kita lihat bentuknya ya, nanti dicoba aja. Kemudian mungkin di bagian lokasi juga nanti bisa
lakukan seperti itu ya, sama ya. Di sini yang terlihat ini ada dua, di sini ada Alfamart sama Indomaret. Coba kita seleksi untuk damnya dulu, kita lihat start editing. Saya pilih tabel ya. Tabel di sini untuk nama usaha ada Indomaret Raya 46, Indomaret Raya 1 sama Alfamart di sini. Baik. Ya udah. Kita coba untuk yang ini mungkin di mana? Di tampilan, kalau di tampilan saya di sini GIS-nya ini ya, apa, kedip-kedip gitu ya, sama ya. Ini pengaruh dari Jitsi-nya ya, karena ya tadi share screen-nya, jadi ada efek seperti ini, kurang stabil. Kemudian kita coba di sini untuk tampilannya. Kita coba untuk nama usaha, dia play aja. Ya udah, ini ada 3 ya, Alfamart, Indomaret. Tadi tampilannya 2, hanya 2 aja. Ini sekarang 3 tadi ya. Kemudian di sini kita coba untuk mungkin pemberian simbolnya ya, kalau ingin diganti. Kemarin kita juga sudah membahas ini ya. Kita coba lagi aja ya. Di sini pada bagian untuk tampilannya misalkan belum tampil, di sini kita bisa memilih dari bentuk simbolnya ya, dari menu huruf webding ya. Ya seperti ini. Udah. Kalau udah, kita coba dipilih create marker ya. Nah, jadi dia biar bisa masuk gitu. Kita coba lihat dulu di sini apakah sudah masuk atau belum. Ya ini udah masuk ya. Untuk simbol dari font wedding tadi udah masuk. Nah perhatikan, saya pilih di bagian sini jenis font lagi. Nah perhatikan kalau misalkan di bagian kita terakhir tadi memilihnya ini webding ini ya, ini nanti dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi di huruf Arial seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nggak diganti pada bagian webding di sini, nggak diganti, ini pada bagian sebelah sini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak mas? Kelihatan ya? Ya sebentar, saya cancel dulu aja. Kelihatan? Oke, saya ulangi lagi aja. Ya, jadi ini yang pada bagian webding ini kelihatan. Yang marker palette tadi kelihatan. Oh iya dah. Munculnya legend editornya kelihatan pak. Oke. Yaudah, jadi ketika kita pilih tadi font pada bagian webding ini, kembalikan lagi ya, kembalikan lagi untuk kembali ke fontnya, font Arialnya. Jadi kalau nggak dikembalikan, nanti ketika kita pilih untuk pemberian label, nanti munculnya simbol-simbol pada jenis font webdingnya. Jadi di sini nanti kita pilih aja untuk fontnya, cari Arial gitu. Ya, sini kembali ke sini ya. Kalau udah kita coba, ini udah Arial ya. Nah di sini ini simbolnya tadi yang terpilih ini ada bentuk cross ya, bentuk cross. Jadi kita coba pilih yang lain, misalkan bentuk seperti ini. Size-nya mungkin akan saya tambahkan biar agak lebih besar. Kemudian
yang lain ya. Kita coba sembarang dulu ya, nanti bisa disesuaikan sendiri untuk objeknya ya, seperti ini. Untuk warnanya mungkin saya ganti ya. Oke, baik, seperti ini ya. Di sini udah, sekarang posisinya untuk lokasinya ini ada 3 Alfamart, Indomaret Raya 1 sama Indomaret Raya 46 ya. Nanti untuk fungsinya di rekan-rekan mahasiswa itu nanti Anda bisa menyesuaikan ya. Misalkan kalau kemarin ada yang tentang sekolahan ya, berarti SD negeri berapa seperti itu, SD negeri apa seperti itu, nanti lokasinya nama lokasinya disesuaikan. Kemudian kalau sudah untuk simbol mungkin bisa antara satu dengan yang lain mungkin bisa sama ya bentuk simbolnya, tapi untuk warna pasti nanti dibedakan untuk warna ya. Untuk simbolnya disamakan. Kalau ini saya hanya contoh ya, harusnya Indomaret ini sesama Indomaret simbolnya sama seperti itu ya. Nah, kalau udah posisinya di sini kita coba kita simpan dulu aja ya, simpan. Terus ini posisinya sekarang masih terseleksi ya, masih terseleksi, tetapi tidak pada posisi start ya, tidak pada posisi start editing. Nah, jadi nanti bisa masuk ke auto label lagi aja ya, auto label. Ini label fillnya kita pilih nama usaha ya, nama usaha. Kemudian tadi kalau waktu kita memilih ada perbedaan di sini ya, pada allow overlapping label sama remove duplicate ya. Jadi kalau di bagian kita menggunakan fungsi polygon, kita bisa duplikatnya tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau di sini otomatis remove duplikatnya langsung dimatikan ya, kalau kita pilih line atau kita pilih dari point. Nah, kita coba di sini kita gunakan misalkan ini apa ini namanya, bullet leader label ya. Sini. Ini sangat mengganggu nih sebetulnya ya. Bisa coba lagi. Tidak muncul. Ini harusnya munculnya ada Indomaretnya ya. Kita coba geser dulu aja sedikit. Iya. Ini ya ada Indomaret ya, Indomaret Raya. Kemudian di sini juga ada Indomaret Raya 1 ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi tadi balik seperti itu. Nah, kalau sudah ini mulai akhir dari fungsi dari add view GIS-nya ya. Setelah kita melakukan fungsi pemberian label di sini seperti ini, pemberian label. Selanjutnya kita masuk ke menu layout ya, menu layout. Menu layout itu adalah menu di mana kita
bisa mencetak ya, kita mencetak tampilan halaman pada bagian view-nya yang ada di sini ya. View di sini itu berarti meliputi poligon ya, meliputi poligon, line, kemudian point ya, seperti itu. Nanti kalau kita tambahkan layout berarti ada fungsi legend ya, fungsi legend. Kemudian ada juga tambahan pada bagian data tabel ya di sebelah kanan. Cuman kalau saya menggunakan ini AdView GIS yang di sini, yang saya pakai di sini, ini ada kendala ini di sini. Saya mengalami kendala yaitu di bagian view ya. Pada menu view ini kita harusnya pilih layout di sini. Ya, cuman mengalami pesan error seperti ini. Jadi mungkin dia kurang support di. Bisa kok Pak. Oh, mungkin kalau yang lain gimana? Untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain gimana? Layoutnya gimana? Keluar Bisa nggak? Pak, bisa. Bisa. Bisa Pak. Pakai Windows berapa? 10 Pak, Windows 7 Pak. Windows 7. Emulator Pak. Yang Windows 10 bisa? Saya Pak. Bisa nggak? Yang Windows 7? Maaf, Windows 10. Yang Windows 10 bisa nggak? Layout kan Pak, view layout. Bisa juga ada landscape, portrait, landscape. Oh iya, berarti pengaruhnya di laptop saya. Jadi di punya saya di sini ada pesan error seperti ini. Jadi ada file yang error, mungkin ada nggak lengkap ya. Jadinya tampilan seperti ini. Jadi kalau saya teruskan nanti ada yang valid di sini ya. Jadi nanti tampilan layout itu adalah tampilan terakhir ya, tampilan terakhir untuk menu AdView GIS-nya. Jadi nanti di situ akan diinformasikan bentuk peta digitalnya, kemudian data-datanya nanti soalnya muncul ada di situ. Baik itu yang dari polygon, point sama line nanti akan muncul. Kemudian legendnya nanti jangan lupa, legendnya nanti di ini aja, dikasih nama misalkan sistem informasi geografis tentang apa, seperti itu. Nah kalau saya ini misalkan sistem informasi geografis usaha waralaba di perumahan Telogosari Semarang, seperti itu. Nah nanti untuk rekan-rekan mahasiswa silahkan untuk sistem informasi geografisnya disesuaikan judulnya dengan apa yang telah dibuat ya. Ada pertanyaan mungkin Pak, ya? kalau untuk sekedar wilayah saja Gimana? Wilayah, untuk tambahkan sekedar wilayah. tambahkan untuk ini ya. Lokasi pasti ada kan, lokasi. Iya, iya. Lokasi, land pasti ada, tentang apa ini Mas Nanda nih? Ya, maksudnya pembagian wilayah gitu. Maksudnya pada bagian wilayah itu maksudnya gimana? Yang dikasih label gitu? Bagian wilayah saja. Iya, kasihin Yang dikasih nama gitu, misalkan lah. Gitu. oh, Atau harus ada apa, harus usaha gitu atau gimana Pak? enggak, bebas. Jadi Bebas ya Pak ya? bebas. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, sistem informasi geografisnya tentang apa saja boleh ya, tentang apa saja boleh. Misalkan tentang misalkan dunia pendidikan ya, dunia pendidikan berarti tadi sekolah, kampus ya, jadi letak universitas di Semarang itu di mana aja, seperti itu. Atau mungkin sistem informasi geografis kantor pemerintahan di Semarang, atau pemerintahan banyak-banyak, ada kelurahan, ada kecamatan, ada gubernuran, seperti itu, atau kantor-kantor yang lain yang miliknya pemerintah. Kemudian mungkin ada sistem informasi geografis pasar, misalkan pasar di wilayah Semarang. Nah itu berarti kita memetakan wilayah Semarang, kemudian pasar-pasar yang ada di Semarang itu apa aja gitu. Banyak kan, misalkan ada pasar Johar, pasar Karangayu, pasar apalagi, pasar Bulu, seperti itu, pasar Telogosari juga banyak itu kan, atau yang lainnya seperti itu. Mungkin juga
bank, misalkan kantor bank di Semarang seperti itu. Kalau nggak di Semarang ya di Kendal misalkan, apa yang informasi yang ada di sana, apa rumah sakit boleh seperti itu, atau SPBU itu juga boleh. Banyak yang bisa dibuat informasi seperti itu ya. Baik Pak. Untuk apa yang harus ditampilkan harus memenuhi 3 syarat ya. Jadi harus ada penggunaan fungsi polygon, penggunaan fungsi point, ada penggunaan fungsi line. Itu tiga-tiganya harus ada, dan semuanya menggunakan tabel ya, menggunakan tabel data seperti itu. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Yang itu sih Pak, tadi yang masih kayak Bapak penambahan Indomaret gitu Pak. Itu Indomaret masuknya ke auto label gitu Pak. Soalnya tadi saya masih bingung menunya gimana, maksudnya kan tadi pointernya agak nggak terlalu luas gitu Pak. Jadi kayak kok tombolnya tiba-tiba hilang. Nah ini jadi pointernya nggak ngikutin dengan klip Bapak di video. Oh iya. Yang untuk pemberian label secara auto, yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah ini. Jadi posisi apa yang akan diberikan, posisinya tidak start ya, bukan start editing ya. Jadi posisinya kita seleksi aja seperti ini, ya, seleksi aja seperti ini, terseleksi. Kemudian kalau sudah, kita masuk aja menu bagian auto label seperti itu, ya. Label, seperti itu. Terus kita pilih label fieldnya yang akan dikeluarkan nanti, datanya bentuknya apa, apakah ID ini sesuai dengan nama dari tabel ya, sesuai dengan nama tabel pada bagian poin, berarti ini tabel pada bagian poin ya, ada nama usaha, alamat, telepon, jenis usaha seperti itu. Nanti kalau nanti di oke aja, terus nanti gunakan bentuk tampilan mau menggunakannya call out atau bentuk dari label yang lain seperti itu ya. Kemudian tinggal nanti diklik aja, diarahkan seperti ini, nanti keluar, nanti muncul datanya seperti ini. Kalau nggak muncul diulangi lagi aja seperti itu, gunakan tool yang lain ya sampai muncul ya, sampai muncul seperti itu. Ya saya cuma muncul satu doang Pak. Satu aja. Jadi intinya ini yang utama itu ya Pak, polygon, point sama line gitu aja Pak ya. Kalau kayak enggak, kan saya di sini untuk sistem informasi geografisnya untuk kayak pemetaan batas kelurahan di kecamatan Tembalang itu cuma itu aja sih paling ya. Ini yang bagian biru atau merah tuh ke kelurahan Sendangguo ataupun Tanda gitu Pak. Apa itu saja ditambahkan lagi Pak? Berarti yang diinformasikan ini apa? Hanya batas wilayah kelurahan batas, tapi ada kelurahannya, ada lokasi kelurahannya. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Berarti nanti untuk lokasinya poin gitu ya. Seperti itu, pakai poin kan, seperti itu ya. Kalau misalkan mau ditambahkan selain informasi yang mau disampaikan, mau ditambahkan jenis lokasi yang lain juga silahkan ya. Misalkan kita membuat di sini, kalau yang dicontoh di sini ada punya saya kan ada Alfamart, Indomaret, kemudian ini kan lokasi usaha waralaba ya. Mungkin mau menambahkan poin lagi, misalkan untuk ada misalkan di daerah situ ada masjid atau ada apalah seperti itu, mau ditambahkan juga silahkan, tidak apa-apa ya, tanpa harus poin ya Pak. Pakainya poin. Kalau lokasi itu pakainya poin ya, seperti itu. Kemudian tidak harus juga menggunakan database ya, tidak juga harus menggunakan database. Misalkan menambahkan sesuatu, misalkan di sini saya ingin menambahkan pasar, misalkan di sini saya ingin menambahkan pasar gitu ya, saya menggunakan ini aja, menggunakan poin baru. Jadi masuk ke menu bagian ini ya, view ya, view new dem di sini. Berarti nanti
tambahkan misalkan lokasi lain-lain misalkan seperti itu. Nah, nanti di sini untuk Anda tinggal menambahkan poin-poin aja, nanti tidak usah menambahkan database juga nggak apa-apa, tidak membuat tabel seperti itu. Nanti untuk pelabelannya tambahkan menggunakan label yang manual aja nggak apa-apa, tidak harus yang otomatis. Seperti itu. Yang munculnya berarti dikasih nama misalkan di sini ada masjid gitu ya, masjid raya gitu. Ya nanti dalam pemberiannya di sini dia secara manual seperti itu ya, seperti ini, tapi dia tidak masuk tampilan untuk masjid raya ini, dia munculnya tidak berdasarkan dari data tabel, tapi yang lainnya ini yang untuk ruko-ruko ini dia munculnya berdasarkan dari satu tabel ya, data dari tabel seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ada di sini ada Mas Fahrul, ada Mas Nandana, Mas Novian, Mas Dian Eka, Mas Afid, Mas Koirudin. Untuk art view-nya mungkin udah hampir selesai ya. Udah hampir selesai atau masih memetakan? Selesai. Hampir selesai, Pak. Kalau hampir selesai, baik. Kalau hampir selesai berarti besok udah siap ya, udah siap untuk penilaiannya. Kita coba untuk minggu selanjutnya kita buat GIS-nya mungkin nanti menggunakan model web ya. Jadi langsung berinteraksi dengan Google Map nanti ya, seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit ngoding seperti itu, agak sedikit ngoding, mudah-mudahan bisa mengikuti kelas grafisnya ya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Itu aplikasinya apa ya? Nanti yang di web itu. Gimana? Besok itu pakai aplikasi apa? Untuk yang mana? Yang lanjutan materinya. Katanya besok pakai Oh, besok ya. ini minggu depan ya. Minggu depan kita penilaian AdView-GIS-nya. Ya, kita lakukan penilaian AdView-GIS-nya yang sudah dibuat, saya nilai ya, saya nilai. Kalau sudah saya nilai semuanya nanti untuk minggu depannya lagi nanti baru kita gunakan materi yang baru gitu, materi baru kita membuat sistem informasi geografisnya tapi langsung lewat Google Map seperti itu. Jadi kita bisa menandai lokasi berdasarkan dari Google Map seperti itu. Dan nanti untuk apa? Icon kita bisa, kalau di sini icon itu diwakili sama lokasi ya. Nanti iconnya kita juga bisa buat ini dulu, buat apa? Cari icon di internet mungkin ya, cari icon di internet, icon tentang apa seperti itu. Nanti mungkin untuk iconnya ukurannya mungkin sekitar 50 kali 50 pixel gitu. Jadi kecil gitu, 50 kali 50 pixel kecil seperti itu, atau mungkin lebih kecil lagi seperti itu ya. Mungkin itu aja jika tidak ada pertanyaan. Jadi dimaksimalkan aja yang saya nilai nanti lewat tampilan layoutnya ya, tampilan layoutnya. Jadi minggu depan usahakan bisa share screen, jadi saya bisa lihat lebih jelas untuk tampilannya seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada nanti jangan lupa untuk absensi di Siakat dan komentar di postingan YouTube-nya ya. Itu aja dari saya. Jangan lupa biasanya kalau kelas KGS ini biasanya kalau udah lebih dari
jam 9 biasanya udah pada tidur ini, biasanya lupa absen. Yang lupa absen ya, soalnya nanti itu untuk absensi akademiknya pengaruh di siakatnya, pengaruh dari itunya mahasiswa ya. Apa istilahnya, keaktifannya ya, keaktifannya itu nanti dinilai dari kampus juga soalnya. Kalau saya menilainya dari ini, YouTube-nya ya, absensi dari YouTube-nya. Baik, itu aja. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa kelas KGS 171 yang udah mengikuti kelas online Sistem Informasi Geografis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.